Apa maksudmu kau tidak ingat lagi? Terakhir kali ketika aku pergi, bukankah kau juga mengatakan, kau punya beberapa petunjuk? Kau bodoh buta. Jika bukan karena aku, bisakah kau tumbuh sebesar ini? Tidak apa-apa jika kau tidak ingat. Kalau begitu bayar aku biaya pemeliharaan. Paman, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Aku memberimu sejumlah uang terakhir kali. Berhenti. 3.000 yuan. Hanya 3.000 yuan. Apa kau mencoba mengusir pengemis? Aku beritahu ini setidaknya 500.000. Jika kau tidak memberikan uang ini hari ini, kami akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Bagaimanapun hidup miskin seperti ini, aku sudah muak. Kamu tunggu aku di sini. Aku akan menandatangani kontrak dan segera kembali. Kau buta. Kau tidak akan memberi kami uang, kan? Baiklah, kau tidak memberi. Kalau begitu pergilah, dan mati bersama ayahmu yang berumur pendek. Apa yang terjadi? Apakah rumahnya dirampok? Anda, Tuan Muda. Tuan Muda Anda akhirnya kembali. Ada apa? Ini disebabkan oleh keluarga asal Nona Pei. Nona Pei trauma dan menjadi gila. Tuan Muda Anda tidak tahu. Nona Pei benar-benar ada yang salah dengan otaknya. Saya tidak tahu bagaimana Nyonya menyukainya. Tunggu, kamu bilang dia gila. Ya, Anda tidak tahu. Itu benar-benar menakutkan seperti orang gila. Dia menjadi gila dan kemudian pingsan begitu saja. Dia sudah gila. Tidak. Dia hanya berpura-pura. Berpura-pura gila. Bukankah dia pergi ke rumah sakit? Sopirnya cuti dan tidak ada yang bisa mengantarnya. Dia akan baik-baik saja sendirian sebentar lagi. Aku tidak tertarik dengan urusannya. Berikan ini padanya. Kamu awasi dia menandatanganinya. Perjanjian perceraian. Untungnya aku pintar kemarin. Berpura-pura gila untuk menghindarinya. Kalau tidak, aku tidak akan tahu kapan aku akan berhenti berurusan dengan dua vampir itu. Siapa? Apakah seseorang datang? Apakah angin bertiup kencang? Mengapa jendelanya tidak ditutup? Ya. Saya lupa menutup jendela. Nyonya, Anda sudah bangun. Mengapa Anda tidak memanggil seseorang untuk merawat Anda? Perjanjian cerai dan pria itu telah kembali. Xiao Xiao sudah tiba. Aku bahkan tidak tahu kapan kamu tiba. Baru saja masuk, Nyonya. Silakan tanda tangan di sini. Menandatangani apa? Ini tagihan listrik, tanda tangani saja. Itu benar. Apakah Paman dan yang lainnya sudah pergi? Mereka pergi kemarin sambil menggerutu dan mengumpat. Mereka pasti salah paham padaku. Aku harus pergi mencari mereka dan menjelaskan. Nyonya, saya masih ada pekerjaan di bawah. Kalau begitu saya turun dulu. Telepon saya setelah Anda selesai menandatangani. Di mana aku harus menandatangani? Itu tidak benar. Aku akan menunggu Xiao Xiao membantuku. Dasar orang buta, kau membuatku kaget. Nyonya menyuruhku untuk mengawasi gerak-geriknya. Kupikir penglihatannya sudah pulih.
Aku sangat takut. Tidak, aku tidak bisa terus berpura-pura, buta lagi. Aku harus segera pergi dari sini dan segera bercerai. Bagaimanapun grup Mingsu cukup besar. Aku juga punya kemampuan yang cukup untuk melindungi diriku sendiri. 300 juta sebagai kompensasi. Pernikahan ini benar-benar sepadan. Tuan Xia, Li Tianhu dari White Tiger Investments, membawa sekelompok orang ke perusahaan, mengatakan mereka tidak akan pergi sampai bertemu denganmu. Aku beritahu kau. Jika Xia Ming-er tidak datang hari ini, tidak ada yang akan keluar dari sini. Aku akan tetap di sini bersamamu, dan lihat siapa yang lebih tanggun. Siapa yang menghalangi karyawan saya bekerja dengan benar? Xia Ming-er, aku tidak menyangka nenek tua dari grup Mingshu ini. Ternyata masih sangat muda. Apa yang kau katakan? Tuan Xia, kau seperti naga dewa hanya kepala tanpa ekor. Sungguh tidak mudah untuk bertemu denganmu. Aku sudah lama mengagumi reputasimu. Tuan Xia, aku sudah menunggumu begitu lama. Kau bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung pergi begitu saja. Itu sedikit tidak sopan. Dan mengapa? Aku melihat Tuan Xia begitu akrab. Bagaimana kau begitu mirip dengan Pei Wen yang buta? Jadi ini yang Tuan Li bicarakan. Pertunjukan yang begitu megah. Saya khawatir tidak peduli berapapun usia wanita itu akan terpesona. Tuan Xia begitu berpengetahuan. Sama seperti aku. Bagaimana mungkin aku bisa menakutimu? Kecuali kau bukan Tuan Xia. Kau memakai kacamata hitam dan menipuku. Aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya. Kau bajingan, Tuan Xia bukan orang sembarangan. Beraninya kau memukulku. Kalau aku memukulmu. Apakah aku benar-benar harus meminta pendapatmu? Lakukan saja untukku. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Li Tianlu, beraninya kamu membuat masalah di tempat Tuan Xia. Jika ayahmu tahu, apa kamu tidak takut dia akan menggantungmu? Mengapa kau lagi? Jangan memuji orang yang salah. Aku beritahu kau, wanita ini masih sangat muda. Tidak mungkin dia adalah bos grup Mingshu. Dia tidak. Jadi, apakah kamu seharusnya begitu? Kau, baiklah. Aku tidak akan membuang kata-kata denganmu. Aku datang ke sini hari ini. Itu karena saham W3 telah berinvestasi di Hotel Sidul milik grup Mingshu. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Jika kau benar-benar pemilik proyek ini, maka segera pulihkan saham White Tiger Investments. Maka aku akan mempercayaimu. Apa yang perlu ditakutkan dari membuatmu percaya padaku? Kau benar-benar berpikir kau adalah Xia Ming-er. Jika kau bisa melakukan itu, aku akan berlutut minta maaf sekarang. Baiklah. Tapi jika tidak, maka kau harus di depan semua orang berlutut dan meminta maaf padaku. Apa kau tidak berani sekarang? Dasar wanita bau, kau masih berani membohongiku. Saya setuju dengan Anda. Dia jelas-jelas mengancammu. Mengapa kita harus mengembalikan saham sampah seperti itu? Tuan Xia, dia benar. Sampah ini menjadi pemegang saham Hotel Sidon. Itu tidak bagus. Ini wilayah saya. Membuktikan identitas saya, bukankah itu mudah? Tuan Xia, ada cara lain. Sekarang lepaskan kacamata hitam itu untukku. Biar kulihat apakah kau buta atau tidak. Asisten Van hubungi Departemen Penjualan. Segera hentikan semua kerjasama dengan White Tiger Investments. Apel, Anda tidak percaya. Mengapa Anda menjadi gugup? gugup aku, gugup apanya? Aku akan menunggu di sini saja. Aku akan melihatmu. Bagaimana kau menghentikan bisnis White Tiger Investments-ku? Rencana yang bagus, Tuan Xia. Karena itu grup Jiangning juga akan membantu. Halo, saya akan mengambil alih semua proyek yang dilepas oleh White Tiger Investment. Anda sendiri tidak sesederhana itu. Ayah, Halo ayah. Jangan panggil aku ayah, aku tidak punya putra seperti itu. Katakan padaku apa yang telah kau lakukan. Mengapa hanya dalam beberapa menit, semua proyek besar White Tiger telah dihentikan? Ayah, tunggu sebentar. Halo, Tuan Li. Mengapa proyek pulau di Beijing dihentikan?
Apa yang terjadi? Apel, kau sebaiknya pergi sekarang dan jelaskan dirimu padaku. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya sudah memperingatkan Anda sejak lama. Jangan bertindak sembarangan di wilayah saya. Tidak. Tuan Xia, mohon abaikan pelanggaran kecilku. Mohon lepaskan aku. Maafkan aku, Tuan Xia. Ini salahku. Tuan Xia, mohon maafkan aku. Anda dari grup Jiangning? Ya, Masuklah bersama saya. Tuan Xia, Tuan Xia. Dasar bajingan. Gadis ini berani macam-macam denganku. Tapi wanita ini, kenapa dia sangat mirip dengan saudara perempuan Pei Wen yang buta? mengenai pengembangan Nancheng, bawahan saya menyiapkan dokumen penawaran. Saya ingin tahu, apakah Tuan Xia bisa melihatnya? Anda cukup cepat. Namun saya sudah melihat versi elektroniknya. Tuan Fu, Anda membagi keuntungan secara tidak adil. Apakah Anda menunggu saya untuk menyatakan persyaratan saya? Berbisnis dengan orang cerdas itu avisin. Kalau begitu mari kita bermain-main saja, Tuan Xia. Sebutkan harga Anda. Biaya dibagi rata. Keuntungan. Saya ambil 7, Anda ambil 3. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Saya akan meminta Departemen Hukum merevisinya, dan kemudian memberikannya kepada Anda nanti. Namun, saya punya pertanyaan aneh. Tuan Fu, Anda membawa begitu banyak pengawal. Apakah ini bukan untuk kerjasama? Apakah Anda mencoba mengintimidasi kami? Jangan salah paham, mereka hanya manajer proyek bawahanku. Mereka terlihat mendominasi. Jadi begitu. Karena masalahnya sudah diselesaikan, maka saya ingin tahu, apakah Tuan Xia merasa nyaman untuk menambahkan saya sebagai teman? Tuan Fu, saya selalu memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Saya tidak suka bersosialisasi dengan rekan kantor. Saya mengerti. Kalau begitu sepertinya mengundang Tuan Xia malam ini tidak mungkin. Saya ada janji. Tuan Fu, saya tidak akan mengantar Anda keluar. Xia Ming'er benar-benar sudah menikah. Rumor itu benar. Oh benar, Pei itu. Pei. Apakah ada berita tentang yang di Wanjiang Mansion? Ada berita. Dia bilang dia akan menunggumu malam ini di restoran Lin. Dia mengundangku hanya untuk menandatangani perjanjian. Sepertinya dia masih belum puas dengan biaya perceraian 300 juta. Benar-benar serakah, tidak apa-apa. Saya ingin melihat kecantikan menakjubkan macam apa dia sebenarnya. Ya. Halo, saya sudah sampai. Berapa lama lagi Anda akan tiba? Saya beritahu, saya baru saja kembali dari perusahaan. Tidak sempat berdandan. Saya hanya bisa berpura-pura. Jangan sampai ketahuan kalau begitu. Bagaimana jika ada yang terlepas? Anda adalah Tuan Xia yang terkenal. Apakah Anda masih takut padanya? Jangan khawatir. Pengacara eksklusif Anda akan segera tiba. Berhenti mengoceh dan cepatlah. Halo, Anda akhirnya datang. Maaf, aku tidak bisa melihat. Perjalanan memakan waktu sedikit lebih lama. Tidak apa-apa, silakan duduk. Sudahkah Anda menandatanganinya? Belum. Apakah ada sesuatu yang tidak Anda puaskan? Tidak, aku sangat puas. Bagaimanapun juga aku lebih membutuhkanmu. Anda membutuhkan saya. Untuk apa Anda membutuhkan saya? Itu kornea matamu. Apakah kau bersedia mendonorkannya padaku? Kudengar kau menderita kanker kelenjar. Untuk didonorkan sebelum penyakitnya berkembang. Namun aku masih merasa tidak nyaman tentang hal itu. Ada 300.000 di kartu ini semua tabunganku. Kuharap kau bisa menerimanya. Permisi, saya salah mengira Anda orang lain. Tolong antar wanita ini ke meja itu. Dia mencari orang yang salah.
Anda benar-benar membuat saya menunggu. Anda benar-benar membatalkan janji. Sungguh kebetulan Tuan Xia. Anda juga dicampakkan oleh orang lain. Juga. Sepertinya pesona Presiden Fu tidak terlalu berhasil. Pesona tidak berhasil, tetapi keberuntungan bagus. Apakah Anda punya waktu untuk makan malam dengan saya? Tidak perlu, tidak ada yang menginginkan Anda. Tapi saya menginginkannya. Dia benar-benar sudah menikah. Itu suaminya. Saya sudah selesai di sini. Langsung pergi ke klub Yunju dan tunggu saya. Bajingan itu, apakah dia menyesal hanya karena biaya perceraian 300 juta? Anda benar-benar membuat saya kecewa. Dia masih berasal dari keluarga terkemuka. Dia tidak akan begitu picik. Ngomong-ngomong, siapa pria yang baru saja kau ajak bicara? Dia adalah mitra dari seorang pengembang. Benarkah seorang rekan kerja yang begitu tampan? Sepertinya saya perlu bekerja lebih keras. Kalau begitu bahkan dengan keuntungan pun aku tak punya kesempatan. Maaf soal hari ini, karena membuat Anda menunggu begitu lama. Ini bukan perjalanan yang sia-sia. Meskipun saya adalah teman sekelas SMA Anda dan pengacara eksklusif, tapi kita sudah sepakat. Nanti Anda harus menemani saya ke klub Yunji. Saya sudah membelikan Anda gaun. Tempat yang begitu kacau. Saya benar-benar tidak ingin pergi. Siling itu. Untuk mengejar saya, dia bahkan menggunakan koneksi ayah saya. Meyakinkan ayah saya, sekarang dia menyesal tidak bisa menikahinya besok. Jika saya tidak pergi sekarang untuk menangani masalah ini, saya benar-benar takut bahwa suatu hari nanti, saya punya istri, dan saya tidak tahu. Apakah Anda merujuk pada seseorang? Bukan itu maksud saya. Saya tahu Tuan Xia kita adalah yang paling mulia. Anda tidak suka tampil dan menarik perhatian. Kalau begitu saya sudah menyiapkan topang untuk Anda. Jadilah pacar saya sekali saja, baiklah. Lagi pula Anda tidak ingin saya lari dengan wanita lain, bukan? Siapa peduli? Jika Anda menikah besok, jangan terlalu dramatis. Mengapa Anda mengatakan itu? Bagaimanapun saya masih mitra di firma hukum ternama kan? Dan wanita yang mengejar saya di luar bisa berbaris sampai ke Roma. Hanya Anda yang begitu acuh tak acuh terhadap saya. Berhenti bercanda. Berkendara saja dengan benar. Gala Yunji diadakan hanya setahun sekali. Gala Yunji. Mayoritas tamu undangan berusia di bawah 29 tahun. Dan selebriti dengan kekayaan bersih di atas 10 miliar. Orang datang ke sini entah untuk mencari peluang bisnis atau untuk mencari pasangan hidup. Di bawah 29 tahun kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Kencan buta ini terlalu mewah. Meskipun tidak semuanya, ada juga banyak gadis pencari harta. Cukup bayar biaya keanggotaan 500 dan selesai. Mengapa wanita itu mirip kakakku yang buta? Di sebelahnya mitra pengelola firma hukum Song. Mungkinkah dia juga ada di sini untuk mencoba menonjol? Terakhir kali dia merusak rencanaku. Kali ini aku akan memastikan dia membayarnya. Anda pasti pengacara Song kan? Halo, nama saya Pi Iwen. Pengacara Song saya ingin. Maafkan saya pengacara Song. Itu bukan apa-apa. Biarkan saya mengelapnya untuk Anda. Saya akan pergi mengurusnya. Saya akan segera kembali. Pai Jai Jai, kamu benar-benar keras kepala. Berpakaian begitu provokatif. Apakah keluarga Fu tahu? Apakah ibu mertuamu tahu? Mengapa dia lagi? Dia benar-benar hantu yang gigih. Nona, apakah Anda salah mengira saya orang lain? Baiklah, kamu pura-pura tidak mengenalku. Dasar bajingan. Pelayan. Sudah saya katakan, saya bukan orang yang Anda cari. Apakah kamu bercanda? Tidak. Tidakkah kamu tahu dia sebenarnya? Saya Xiaming Ertuan Grup Mingxiu. Nona, Anda bertindak tanpa mengklarifikasi hal-hal terlebih dahulu. Bisakah kau menanggung konsekuensinya? Kamu berbohong kan? Baiklah, aku akan menelepon keluarga Fu sekarang. Mari kita lihat di mana nyonya mereka sebenarnya. Pei Yuen. Anda bilang nama Anda Pei Yuen benar. Sedikit perkenalan. Saya adalah pengacara Tuan Xia. Surat pengacara akan dikirim ke rumah Anda. Ingatlah untuk memeriksanya. Jangan pengacara Song. Biarkan saya jelaskan kepada Anda, sebenarnya itu karena dia adalah pengacara Song.
Apa yang terjadi? Mengapa ribut sekali? Bukan apa-apa. Siling nona muda tertua dari keluarga Si. Hanya saja beberapa orang yang tidak berpikir sedang menindas pacar saya. Oh ya, izinkan saya memperkenalkannya kepada semua orang. Ini pacar saya, Xia Ming-er. Siapa ini? Berani menantang Siling? Memang wanita muda ini memakai topeng. Mungkinkah dia secantik peri surgawi? Dia cantik. Bisakah dia dibandingkan dengan Siling? Siling kita adalah wanita bangsawan papan atas, memegang koneksi dengan semua tokoh kuat di seluruh Jingzheng, bahkan di seluruh negeri. Bukankah ini datang ke sini untuk membuat masalah? Minggu lalu aku makan malam dengan Paman Song, dan dia masih mengkhawatirkan masalahmu. Sekarang kau langsung membawa pacar ke sini. Kau tidak bermaksud memprovokasi Paman Song kan? Saya bukan anak kecil lagi. Bagaimana mungkin saya bisa begitu kekanak-kanakan? Pengacara Song, ini kau salah. Kau membawa pacar yang mengenakan masker. Apakah dia begitu jelek sampai tidak bisa dilihat? Sungguh acara macam apa ini? Memakai topeng berarti meremehkan kita. Lepaskan maskernya, lepaskan maskernya, Lepaskan topengnya. lepaskan maskernya, Lepaskan. lepaskan, lepaskan, lepaskan. Aku ingin melihat siapa dia sebenarnya. Tuan-tuan tolong berhenti bercanda. Topeng ini dipilih secara khusus oleh saya untuknya. Jadi bagaimana jika itu dipilih dengan cermat? Itu bukan harta karun yang berharga. Tepat sekali hanya melepas topeng. Apa masalah besarnya? Pengacara Song. Semua orang datang kah? Pertemuan ini meskipun sibuk, tujuannya adalah untuk bisa bertatap muka, bersosialisasi. Dengan mempermalukan semua orang di depan umum seperti ini, dan secara pribadi membawa wanita ini masuk, dan tidak membiarkan semua orang melihatnya. Kalau bertindak seperti ini, kami sulit mempercayaimu nanti. Beginilah integritas bisnis itu. Jadi saya akan menjadi penengahnya. Anda harus menenggak beberapa gelas anggur ini sebagai permintaan maaf. Atau Anda biarkan nona muda ini melepas topengnya dan minum beberapa gelas bersama kami. Semua orang di dunia bisnis selalu berteman. Benar, benar, kita berteman. Karena semua orang penasaran. Saya akan melepasnya. Jangan minum, saya akan melepasnya saja. Pengacara Song, tidak bisakah Anda melakukannya? Mengapa Anda ragu-ragu minum? Minum. Minum, 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 cukup. Nona Minger, apakah wajahmu begitu berharga? Bahkan jika Song Ming minum sampai muntah, kau tetap tidak akan melepas maskermu. Anda sekalian benar-benar suka membuat masalah. Anda bahkan berani menggertak orang saya. Tuan Fu, Nona Minger ini adalah orangmu. Nona Xia Ming-er adalah tuan grup Bingsu yang bekerja sama jangka panjang dengan grup Jiangning. Jika Anda menggertaknya seperti ini, saya grup Jiangning tidak akan setuju. Terlebih lagi Nona Xia Ming-er selalu bersikap rendah hati dan tidak menunjukkan wajahnya itu wajar. Ini salahku karena tidak melihat Gunung Tai. Tapi perasaanku pada Sang Ming. Semua orang di industri tahu tentang itu. Aku tidak menyangka Tuan Xia menginginkan pria orang lain sebegitu rupa. Ini menarik. Bagaimana saya ingat Nona Xia Ming-er mengatakan bahwa dia sudah menikah. Mungkinkah suaminya adalah Song Ming? Ya, jadi kenapa? Pengacara Song. Firma hukum Song yang Anda kelola bekerja sama dengan perusahaan besar. Reputasi utama kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Saya meminta Anda menyelidiki suami Xia Ming-er. Bagaimana hasil penyelidikannya? Aneh sekali, tidak ada informasi sama sekali. Orang tadi bukan suaminya. Itu adalah penerus firma hukum Song. Suaminya bukan dia. Xia Ming-er benar-benar menjadi semakin menarik. Saya dengar beberapa waktu lalu bahwa firma hukum Song Anda ingin mencari seorang simpanan muda. Apakah Anda punya saudara laki-laki? Dia hanya teman saya. Song Ming, apakah kau sangat membenciku? Kau lebih memilih menggunakan wanita bersuami untuk menanggungnya daripada melihatku sekali saja.
Siling, apakah aku tidak pantas? Tidak, saya hanya tidak ingin menyakiti Anda. Membuat seorang gadis menangis bukanlah perbuatan seorang pria. Kejar dia, mengapa Anda berdiri di sana? Pengacara Sang, saya ingin berbicara dengan Anda. Saya ingin tahu Nona Xia Ming-er. Siapa sebenarnya suami Anda? Sampai dia membiarkan Anda digertak di sini. Anda memiliki naluri bisnis yang bagus, tetapi mata Anda dalam memilih pria biasa-biasa saja. Jadi kenapa? Tapi, kita akan segera bercerai. Kalau begitu itu menarik. Saya ingin tahu bagaimana Nona Xia Ming-er akan pulang malam ini. Atau haruskah saya mengantar Anda? Tidak perlu, saya sudah memanggil sopir. Perjamuan baru saja dimulai, apa yang terburu-buru? Bukankah aku hanya mengkhawatirkanmu, Jing Ning yang kau sebutkan terakhir kali? Apakah dia pergi? Kudengar dia adalah pemuda berbakat. Baiklah, saya sudah membuat rencana. Saya bukan anak kecil lagi. Lihatlah dirimu. Begitu tidak sabar. Aku tidak akan banyak bicara lagi. Aku sudah mempercayakan segalanya padamu. Hari ini kau benar-benar harus menjerat pria kaya. Saya tahu. Obat ini sepertinya sangat akrab bagi Anda. Aku juga. Baiklah, cukup bicara, menutup telepon. Jika kamu tidak membuatku terlihat bodoh, aku sudah mendapatkan pria kaya. Hari ini aku akan menjadikanmu bahan tertawaan. Apa yang Anda lakukan? Maaf Tuan Xia. Saya baru saja mengotori tas Anda, saya ingin mengelapnya untuk Anda. Tuan Xia. Saya sedikit kasar tadi. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Nona Pei Wen tidak mungkin buta. Berhati-hatilah lain kali. Jangan membuat kesalahan lagi. Kakak Tianhu. Pei Yuan, Kakak Tianhu, kemana saja kamu? Saya tidak bisa menemukan Anda sepanjang malam. mengapa Anda mencari saya? Bagaimana menurutmu? Berhenti mengganggu saya, Xia Ming-er si jalang itu. Dia membuat saya menderita dalam diam. Saya benar-benar kesal sekarang. Kakak Tianhu. Aku memberinya beberapa obat. Aku juga mencarikannya beberapa pria. Besok dia akan ditertawakan oleh seluruh kota. Saya tidak menyangka Anda cukup cerdik. Tentu saja. Karena Anda membantu saya, maka malam ini saya akan berterima kasih dengan layak. Kakak Tianhu. Menyebalkan. Ayo pergi. Di mana sopirnya? Mengapa dia tidak menjawab telepon? Tuan Xia belum pergi. Sopirnya tidak menjawab telepon. Ayo pergi, saya akan mengantar Anda. Tidak perlu. Tuan Xia. Sepertinya Anda punya masalah dengan saya. Tidak. Permisi. Saya sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Tuan Fu, mohon maafkan saya. Tuan Xia, Anda selalu berusaha menghindari saya seperti ini. Mungkinkah? Apa? Mungkinkah? Apakah Anda punya perasaan pada saya? Tuan Fu. Anda benar-benar narsis. Apakah ada hal lain di wajah saya? Ada sedikit. Apa? Sedikit. Tampan.
Tuan Fu, apakah ada yang memberitahu Anda kalimat ini? Sangat murahan. Tuan Xia. Tuan Xia. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah Pei Wen bilang wanita ini sangat putus asa? Ayo kita pergi, kita akan membawanya. Maka dia bisa mengikuti kami berdua. Sekarang ada pria tambahan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, pukul saja pria ini. Berhenti berdebat. Mereka yang keluar dari rumah mewah ini adalah orang kaya atau bangsawan. Jangan lakukan hal yang gegabah. Jadi apa yang kita lakukan? Ikuti dulu. Tuan Xia. Tuan Xia. Anda sudah minum terlalu banyak. Kendalikan diri Anda. Cabul. Tenang dulu baru keluar. Saya minta maaf. Barusan, saya terlalu impulsif. Aku terima permintaan maafmu. Terima kasih. Aku akan pulang sekarang. Aku akan meminta maaf padamu di lain hari. Kau mau pergi? Apalagi? Apakah aku benar-benar harus tinggal di sini bersamamu? Maksudku adalah, kau baru saja bertingkah seperti itu. Kau pasti dibius oleh seseorang. Kau menjadi sasaran. Aku tahu. Aku akan menyelidiki secara menyeluruh. Tuan Fu, sudah kubilang sebelumnya, aku sudah menikah. Tapi karena kau sudah menjadi sasaran, bisakah kau yakin bahwa setelah kau pergi, itu akan aman? Bisakah kau menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang menunggumu? Orang-orang seperti ini, biasanya, punya rencana cadangan. Aku akan menelepon polisi sekarang. Tidak. Aku tidak yakin apakah mereka akan datang mencariku. Itu ditujukan pada Mingxiu. Atau mungkin identitas PCC ini. Apa yang kau pikirkan? Kepalaku masih sedikit pusing. Kalau begitu malam ini, aku akan tidur di sofa. Jika terjadi sesuatu, aku akan membawamu ke rumah sakit. Terima kasih. Dia tampaknya tidak seperti yang kupikirkan sebelumnya. Sebaliknya dia cukup jantan. Dan cukup pintar. Dia menyelamatkanku tanpa membuat orang lain khawatir. Anggap saja aku berutang padanya sekali. Aku harus bergegas. Perceraian itu. Kakak, berapa lama lagi kita harus menunggu? Apakah kamu mengambil foto saat mereka masuk? Sudah. Pei Wen bilang itu perlu verifikasi foto. Apakah itu tidak apa-apa? Ayo pergi. Siapapun yang ingin menyelamatkan gadis itu biarkan saja. Ini bisa menjadi bukti. Sayang sekali. Saya pikir saya akan bisa bersenang-senang. Mengapa kamu ada di tempat tidurku? Kenapa kau ada di ranjangku? Kenapa aku ada di ranjang? Oh benar, tadi malam kau muntah-muntah dan demam. Lalu aku terlalu lelah. Aku tidak sengaja tertidur. Aku minta maaf. Masalah ini, rahasiakan ini untukku. Bahkan jika pelakunya ditemukan, aku tetap harus diam. Apakah kau butuh saksi? Aku tidak membicarakan masalah ini. Aku sedang membicarakan tentang pembiusan.
Apakah dia sudah menandatangani perjanjian cerai? Dia mungkin sudah menandatanganinya. Nyonya tidak pulang kemarin. Dia tidak kembali tadi malam. Ya, mungkin dia dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Beberapa hari yang lalu dia menyebutkan matanya sakit. Baiklah, beritahu aku saat dia kembali. Aku ingin menceraikannya. Obat ini tampak akrab bagi kalian semua dan juga bagiku. Pei Wen. Jadi benar-benar ada cerita di baliknya. Pei Wen. Pei Hai. Mingxi. Aku pasti akan menyelidikinya. Nyonya Tuan Muda sudah kembali. Silakan Tuan Muda masuk. Bagaimana mungkin itu dia? Suamiku adalah Fu Jiangning. Kamu siapa? Fu Jiangning suamimu. Bagaimana dia bisa terlihat begitu mirip dengan Xia Ming-er? Mungkinkah? Apakah kamu datang ke sini untuk menceraikanku? Ya. Tapi kita sudah 3 tahun menikah, tapi aku belum pernah melihat wajahmu. Maukah kau menolak agar aku bisa melihat? Baiklah. Fitur wajah PCC sangat mirip dengan milik Xia Ming-er, tapi aura mereka benar-benar berbeda. Yang paling penting, mata Xia Ming-er tidak buta. Tuan Fu, apakah Anda sudah selesai melihat? Apakah Anda datang ke sini untuk mengambil perjanjian cerai dariku? Aku akan mengambilkannya untukmu segera. Jika aku bercerai, sebagai orang buta, wali utama akan menjadi Pei Hai. Saat itu, kebebasan pribadiku akan dibatasi. Aku juga akan dieksploitasi oleh keluarga mereka. Tetapi jika aku tidak berpura-pura buta, Pei Hai akan lebih mencurigaiku. Akan lebih sulit lagi untuk menyelidiki urusan internalku. Maafkan aku Tuan Fu. Aku lupa di mana aku meletakkannya. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Syukurlah aku masih punya banyak hal yang perlu kujelaskan. PCC, sebenarnya kau ini siapa? Xiao Shu menyiapkan kamar untukku. Aku akan menginap di sini malam ini. Iya, Tuan. Tuan Muda, ada yang tidak beres. Keluarga itu datang lagi. Siapa? Keluarga Nyonya. Kali ini mereka bahkan membawa preman. Keluar. Cepat biarkan keponakan saya keluar. Hari ini, jika Anda tidak memberi saya jawaban, saya tidak akan pergi hari ini. Pai Jai Jai, keluar cepat. Jangan pernah berpikir untuk berpura-pura. Gila hari ini. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Anda siapa? Kau bahkan tidak mengenalku, dan kau berani datang ke sini. Siapa yang memberimu keberanian? Apakah Anda keponakan ipar saya? Tidak mungkin, bukankah Anda lumpur? Tuan Fu, Pei Yuan, apakah Anda mengenal pria ini? dia adalah bos grup Jingning. Grup Jiangning. Anda dari keluarga Fu. Aku tahu itu. Dia tampan dan berpakaian rapi. Bagaimana mungkin dia menjadi suami Pai Jai Jai yang akan segera meninggal? Tuan Fu, mengapa Anda di sini? Putriku selalu ingin mengunjungimu.
Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kau baru saja bilang dia ingin mengunjungiku. Benar, mengunjungimu. Meminta maaf padamu. Saya dengar ada sedikit kesalahpahaman saat Anda menghadiri konferensi grup Mingju. Wen baik dalam segala hal. Hanya saja saya sedikit belak-belakan. Kenali dia. Anda pasti akan menyukainya. Tidak perlu mengenalnya. Tapi, apa kalimatmu sebelumnya? Saya minta maaf kepada Anda Kalimat sebelum itu. untuk mengunjungi Anda. Kalimat sebelum itu. Mengapa Anda di sini? Ini rumahku, kenapa aku tidak boleh berada di sini? Kau. Benar. Aku. Suami PCC. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu Xia Minghe? Kekasih rahasia grup Mingju. Bagaimana kamu bisa menjadi suami si buta itu? The Xia film was Ming'er dan aku. translated and Nona Xia narrated dan by aku hanyalah Ed mitra. Media. Sementara. Namun. Tapi kau selalu memanggil kakakmu begitu. Gadis buta. Pendidikan keluargamu. Benar-benar buruk. Tidak matanya. Jaga citra Anda. Putriku yang bodoh. Anda punya begitu banyak peluang. Jangan memutus jalan Anda sendiri. Tidak peduli apa yang dimiliki gadis buta itu. Bagaimana mungkin Tuan Fu memilihnya? Anda punya penampilan dan pendidikan. Anda bisa mendapatkan apa saja. Bagaimana gadis buta itu bisa dibandingkan dengan Anda? Mereka mungkin akan bercerai kapan saja. Bukankah lebih baik memiliki hubungan yang baik dengan Pei Joy? Dia adalah saudara ipar Anda. Masuk akal. Jika Anda datang mencarinya, Anda harus memilih pria seperti Li Tian, Hu Li Tianzu atau semacamnya. Ini adalah keluarga Fu yang kaya raya. Kedekatan menciptakan keakraban. Tuan Fu. Tuan Fu. Jadi tujuanmu datang ke sini hari ini adalah untuk menanyakan tentang warisan orang tua PCC. Lalu kenapa kau membawa orang-orang ini? Mereka adalah dua pekerja magang dari toko saya. Hari ini, saya kebetulan sedang luang. Jadi saya membawa mereka untuk memperluas wawasan mereka melihat wisma besar ini. Benarkah begitu? Tapi, apa hubungannya warisan orang tua PCC denganmu? Apa yang Anda bicarakan? Maksudku adalah warisan orang tua PCC. Dia adalah satu-satunya pewaris. Bahkan jika kondisi fisiknya menghalanginya untuk bertindak bebas, bukankah dia masih punya aku? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda. Saya membesarkannya sendiri. Ayahnya adalah kakak kandung saya. Mengapa saya tidak boleh bertanya? Kalian orang kaya. Telah kehilangan semua hati nurani Anda. Anda sudah menghasilkan begitu banyak uang, namun Anda masih serakah akan sedikit uang lagi. Saya mengerti. Alasan Anda menikahi keponakan saya hanyalah untuk mencuri asetnya. Kalian berdua, saat mendapat uang aku akan memberi kalian bagian. Ayah, apa yang kamu lakukan? Bicara yang benar. Kau kemari. Keluar dari sini. Apakah kau hanya ingin ambil uang dan pergi? Atau apakah Anda ingin Wen menikah dengan keluarga kaya? Dan sepenuhnya bergantung pada keluarga Fu? Ingin sepenuhnya bergantung pada keluarga Fu? Maka patuhlah. Dengarkan saya. Tuan Fu. Permisi. Masalah keluarga saya membuat Anda takut. Bukan begitu. Kami tidak menginginkan warisan ini. Ini adalah apa yang dikatakan saudara saya. Ayah mertua Anda katakan saat dia masih hidup, mengatakan bahwa asetnya akan dibagi dengan kami. Akibatnya, saudara laki-laki dan ipar perempuan saya mengalami kecelakaan dan meninggalkan seorang putri buta. Beberapa tahun lalu untuk mengobati mata Joy. Kami menghabiskan semua tabungan keluarga kami. Dan bahkan menanggung beberapa utang. Jadi kami datang ke sini untuk menanyakan tentang warisan. Untuk melihat apakah itu bisa menutupi sedikit dan melunasi semua utang kami, agar keluarga saya bisa hidup damai. Berapa banyak utangnya? 2 juta. Aku.
Apakah ada orang di sana? Jadi Paman dan Bibi yang datang. Mengapa kamu tidak memanggilku keluar untuk menyambut kalian? Kesehatan Anda tidak baik, jadi kami tidak ingin mengganggu Anda. Bagaimanapun juga ini bukan masalah besar, karena utang 2 juta itu. Orang-orang datang jauh-jauh ke pintu kami untuk menagih. Untungnya Anda menikahi suami yang baik. Dia bilang dia akan melunasi utang itu untuk kami. Kamu mengatakan itu. Tidak. Tuan Fu, Anda jelas baru saja mengatakan. Aku hanya menanyakan angka pastinya. Aku tidak mengatakan hal lain. Anda tidak menginginkan warisan ratusan juta. Anda ingin 200 juta. Anda menyadari kesalahan Anda kan? Utang 2 juta. Bibi, bukankah terakhir kali kamu bilang padaku? Itu hanya 500. Yang lain tidak membebankan bunga. Pai JJ. Ada beberapa hal yang tidak Anda pahami. Jangan bicara omong kosong. Jika suami Anda tidak bersedia membantu membayar utang, maka serahkan warisan itu. Sesuai dengan keinginan ayah Anda. Kita masing-masing mendapat setengah. Maafkan aku, Bibi. Sebulan sebelum ayahku meninggal, dia menyumbangkan semua asetnya untuk amal. Hanya beberapa juta yang tersisa untuk kita semua. Kalian semua sudah tahu ini sebelumnya. Aku sudah memberikan uangku kepada semua orang. Aku benar-benar tidak punya sepeser pun lagi. Berbohong. Dasar bodoh buta. Mulut Anda penuh dengan kebohongan. Memang benar. Ayah Anda meninggal lebih awal karena tidak ada yang mengajari Anda. Baiklah, hari ini saya secara pribadi mendisiplinkan Anda. Beraninya kau menindas istriku tepat di rumahku. Siapa yang memberimu keberanian? Hentikan, lepaskan saya. Tuan Fu, mengapa Anda memukul orang? Apakah kalian berkelahi, Paman? Apakah kamu baik-baik saja? Hanya dari pandangan saya. Bajingan, kau berani memukul pamanmu. Tidak, aku tidak. Tidak, aku tidak. Ibu? Pai JJ. Kalian semua keluar. Tunggu saja. Pei Shesi sampai Anda menyerahkan aset itu kepada saya. Jangan harap bisa hidup tenang. Ayah, jangan katakan apa-apa. Tuan Fu, karena hari ini tidak nyaman bagi Anda, kami akan berkunjung di hari lain. Mama. Ayo pergi. Baiklah, mereka akan pergi sekarang. Permisi, Tuan Fu. Aku bersikap kasar barusan. Sisi. Namun aku punya pertanyaan untukmu. Aku harap kau bisa menjawab dengan jujur. Apa? Apakah Nona Pei kebetulan punya nama lain? Misalnya, Xia Ming-en. Tuan Fu, aku tidak mengerti. Tidak apa-apa. Aku tiba-tiba ingat aku punya urusan mendesak. Aku akan pergi duluan. Tuan Fu. Dia sudah pergi. Pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Silakan coba lagi nanti. Kenapa sambungannya sibuk? Aku di sini untuk menemui Tuan Xia. Permisi, apakah Anda punya janji temu? Tuan, jika Anda terus seperti ini, saya akan memanggil keamanan. Dilarang masuk tanpa izin. Silakan hubungi resepsionis. Tuan Fu, kenapa Anda ada di sini? Kami sudah membuat janji untuk bertemu. Tidak ada janji temu.
Saya sudah bilang dia tidak bisa masuk. Tanpa janji temu tapi Tuan Fu. Aku punya hal mendesak untuk dibicarakan denganmu. Tapi aku tidak bisa menghubungi asistenmu. Apa yang begitu mendesak? Adalah, ini tentang proyek pengembangan Nanceng. Tuan Fu, mari kita pergi bersama. Baiklah. Apa yang Anda lihat? Tidak ada apa-apa. Apakah Anda pikir saya terlalu tidak berperasaan? Sedikit. Aku hanya berpikir bahwa seseorang seperti Li Tianhu, jika kau benar-benar menyinggung perasaannya itu, tidak akan baik untukmu. Aku khawatir tentangmu. Tuan Fu, saya sudah bilang saya sudah menikah. Dan saya tahu Anda juga. Lalu, siapa suamimu? Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya di sini. Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Xia Ming-er. Kau benar-benar bukan dia. Siapa itu? Tidak ada. Sampai jumpa. Sialan. Lagi. Cepatlah, dia sudah pergi. Cepatlah, Anda harus lebih cepat darinya. Ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda. Tidak bisakah Anda mengatakannya di jalan? Cepat, dia hampir sampai di rumah. Saya harus memberitahu Anda sekarang juga. Katakan pada saya. Silin pergi menemui ayah saya lagi. Ayah saya. Bagaimana dengan ayah Anda? Bicaralah. Katakan pada saya. Ayah ingin saya menikahi Silin, tapi saya tidak menyukainya. Sang Ming, tidak bisakah Anda membicarakan omong kosong ini besok? Jika Anda tidak pergi, saya akan pergi sendiri. Saya suka Anda. Buka pintunya. PCC, buka pintunya. Dia tidak di rumah. Sepertinya dia memang Xia Ming-er. Siapa itu? Apakah kau di rumah? Tuan Fu. Ini aku. Ada apa? Saya hampir tertidur. Tidur sepagi ini. Ya. Saya tidak bisa melihat. Tidak ada kegiatan hiburan. Siang dan malam. Sama saja bagi saya. Tuan Fu, apa yang Anda lakukan? Tuan Xia, kau cepat sekali. Kau baru saja keluar dari mobilku, dan sudah di rumah. Kau bahkan sudah berganti pakaian. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Hari ini mobilku berbau parfum. Parfum murah yang sengaja kubeli. Parfum murah punya satu keuntungan. Baunya kuat. Dan tidak akan hilang bahkan setelah mandi. Jika Nona Pei ada di rumah, mengapa kau berbau mobilku? Kecuali kau baru saja keluar dari mobil. Masih berpura-pura. Baiklah, aku akan berpura-pura kau adalah PCC. Dan kau adalah istriku. Jangan keterlaluan. Nona Pei, jangan salahkan aku tidak memperingatkanmu. The film was Sekarang, translated and kita punya narrated hubungan by hukum. M Media. Hu Jiangning. Benar, ini saya. Apa? Apakah Anda puas setelah mengekspos saya? Anda berusaha sekuat tenaga untuk mengekspos saya. Apakah Anda bodoh sekarang? Benar-benar kau. Bukankah semua ini hanya untuk memaksaku bercerai?
Saya tidak hanya sudah menandatanganinya. Saya tidak akan mengambil sepeser pun kompensasi Anda. Saya akan pergi dengan tangan kosong. Tapi grup Mingxiu tidak ada hubungannya dengan Anda. Jangan berpikir untuk mengambil apapun. Apakah kau pikir aku menceraikanmu hanya untuk mendapatkan bagian dari Mingsu Group? Bukankah begitu? Aku minta maaf karena mengganggu istirahatmu malam ini. Aku akan pergi duluan. Tunggu. Saya bisa memberi Anda sejumlah uang. Sebagai uang tutup mulut. Apa maksud Anda? Saya membutuhkan identitas orang buta untuk melakukan sesuatu. Tidak perlu. Aku akan membantumu. Zizi. Semua yang baru saja saya katakan itu serius. Tolong pertimbangkan baik-baik. Apa yang terjadi? Sarapan sudah di atas meja. Xiao Shu, di mana Tuan Fu? Tuan muda sibuk dengan segala macam hal. Tentu saja dia sudah pergi bekerja. Tidak seperti Nyonya yang hidupnya begitu enak, yang di rumah seharian tak perlu melakukan apa-apa, dan punya makanan serta pakaian. Apakah begini caramu biasanya berbicara kepada Nyonya? Tuan muda, mengapa Anda kembali? Apakah Anda melupakan sesuatu di rumah? Aku bertanya padamu, mengapa kau tidak menjawab? Saya baru saja mengatakannya. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Kalian semua dengarkan baik-baik. Li Sisi adalah istri sar dan terhormat. Dan kalian hanyalah pelayan yang dipekerjakan oleh keluarga Fu kami. Aku membayar kalian untuk merawat orang. Bukan untuk kalian bertingkah seperti leluhur. Jika aku melihat kalian tidak menghormati Nyonya lagi, atau bahkan menggunakan ini untuk menipu orang lain, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Ya, Ayo kita pergi, kita akan makan di luar. Tuan Li menyerahkan proyek pemukiman kembali padamu. Aku seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Jangan khawatir. Aku jamin tugas itu akan diselesaikan. Tuan Xia, apa kau baik-baik saja? Kak Li, pergi selidiki orang yang mencurigakan itu, dan segel lokasi konstruksi. Mungkin orang itu belum lari jauh. Baiklah, cepat. Di sini berbahaya, mari kita kembali dulu. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana bisa gagal? Bisnis macam apa yang kau jalankan? Aku tidak peduli kedua orang itu harus mati. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sisa 500. Aku tahu. Membuat ayahku marah hingga terkena stroke. Li Tianho, jika aku tidak membalas dendam. Untuk ini aku bukan laki-laki. Apakah sakit? Jika sakit, menangislah saja. Aku tidak sakit sama sekali. Kak Li bilang mereka tidak menemukan apapun di lokasi konstruksi. Itu mungkin kecelakaan. Benarkah sebaiknya begitu? Tapi, Apakah kamu punya seseorang yang kamu curigai? apakah Anda menyinggung seseorang baru-baru ini? Terlalu banyak. Wei Wen, Li Tianho, Si Ling.
Dan itu, Tuan Xia bagaimana bisa menyinggung banyak orang hanya lewat bisnis? Tapi saya merasa bahwa orang yang paling mencurigakan mungkin adalah Li Tianhu. Tadi malam ayahnya terkena stroke. Ingatlah untuk berhati-hati saat Anda keluar akhir-akhir ini. Apa yang Anda lakukan? Sejak kapan pengacara Sung jadi tak berpendidikan? Anda bahkan tidak tahu harus mengetuk sebelum masuk. Apa yang Anda lakukan? Tidak bisakah Anda lihat? Jangan ganggu saya. Sang Ming. Jangan keterlaluan. Rapat ditunda. Mohon tunggu di luar. Tuan Fu adalah pria yang sudah menikah. Sebaiknya jaga jarak Anda dari wanita lain. Pengacara Song begitu akrab dengan Tuan Xia. Anda mungkin tidak bisa The berpura-pura film tidak was tahu. Dia translated and narrated by Istri saya. Media. Ada apa? Dia sudah tahu segalanya. Kamu membuatku menunggu begitu lama kemarin. Dia bukan orang bodoh. Apa pendapat Anda tentang pertanyaan yang saya ajukan kemarin? Kamu tidak demamkan. Saya tahu ini sangat mendadak. Tapi jika saya tidak mengatakannya sekarang, saya tidak akan punya kesempatan nanti. Jika Anda bersedia, aku bisa membawamu pergi dari keluarga Fu sekarang juga. Lagi pula hubunganmu dengan keluarga Fu hanya pernikahan kontrak. Saya bisa memberikan Anda segalanya. Jika kamu masih menganggapku teman. Kata-kata ini. Maka anggap saja aku tidak pernah mendengarnya. Kau benar-benar ingin memutus hubungan denganku. Keluar, Zizi, keluar. mengapa tidak bisa saya? Pei Zizi, Anda harus memberi saya penjelasan. Mengapa saya tidak bisa? Karena kamu memilih untukku sejak awal. Orang tuaku mengalami kecelakaan mobil. Aku pindah ke rumah pamanku. Dia mempermalukan dan menyakitiku setiap hari. Apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan setiap hari saat itu? Kapan aku akan pergi menemui orang tuaku? Waktu itu hanya kamu yang kadang menjengukku. Aku benar-benar percaya. Kamu adalah satu-satunya temanku. Lalu aku dijual ke keluarga Fu. Kamu pergi. Jadi kamu memilih untuk dirimu sendiri. Kamu sudah memilih untukku. Tidak. Aku tidak peduli jika kamu. Akhir dari kisah kita telah ditentukan. Kita hanya bisa bergerak maju, tidak kembali. Mari kita keluar untuk rapat. Anda sedang tidak enak badan hari ini. Mari kita pulang dulu. Tidak perlu. Ada yang tidak beres, Tuan Xia. Orang di pemakaman baru saja menelepon dan berkata, bilang apa? Mereka bilang keluarga Pei membawa orang ke sana untuk menggali kuburan orang tua Anda. Apa? Apa? Siapa? Bukankah ini Nyonya Fu? Sungguh tamu yang langka. Tuan Fu, mengapa Anda secara pribadi datang ke sini? Siapa-siapa yang datang ke sini secara pribadi? Silakan masuk. Wen-Wen, lihat siapa yang datang. Apakah si buta itu datang untuk mengambil abu orang tuanya? Diam, sana rapikan dirimu dan keluar.
Tuan Fu, teh jenis apa yang Anda sukai? Saya akan ambilkan teh yang enak untuk Anda. Tenanglah. Tidak perlu. Mari kita bahas hal utama dulu. Apakah kamu sudah ingat di mana warisannya? Tidak. Tidak. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Paman. Bagaimanapun juga ayahku adalah saudaramu. Kamu menggali kuburannya, sehingga dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Bukankah itu terlalu berlebihan? Dengar kamu gadis buta. Matamu yang mana yang melihatku? Menggali kuburan ayahmu. Jangan asal bicara. Hati-hati, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Benarkah saya punya tim pengacara yang lengkap? Selamat datang untuk menuntut. Kamu gadis buta yang celaka. Apakah kamu sudah menjadi sehebat itu? Sekarang belajar menggigit orang. Aku akan berterus terang. Jika kamu tidak bisa menemukan warisan itu, kamu juga tidak akan menemukan abu orang tuamu. Benarkah? Saya sarankan Anda melihat ini. Sebelum Anda berbicara. Sekarang adalah era teknologi tinggi. Tindakan Anda menggali kuburan dan mengambil abu tidak akan luput dari penyelidikan menyeluruh. Apel, apakah kamu mau mencari orang untuk menangkapku? Aku memberitahumu. Feng Shui makam itu tidak bagus. Aku harus memindahkan makam saudaraku. Bahkan jika polisi datang, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Tak tahu malu. Tak tahu malu. Aku adalah bajingan tak tahu malu. Wei Shiji, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika kamu benar-benar tidak tahan denganku, itu tidak masalah. Bagaimana kalau begini? Serahkan 80% warisanmu. Aku juga akan mengembalikan abu orang tuamu. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain. Penglihatanku akhir-akhir ini kurang bagus. Mungkin aku tidak sengaja menyiram abu itu ke toilet. Aku juga tidak tahu. The film was Kamu benar-benar lebih translated buruk daripada and binatang. narrated by Ayahku sangat baik Amelia. padamu saat dia masih hidup. Beraninya kamu. Kami adalah saudara yang terhubung oleh darat. Miliknya adalah milikku. Jika kamu tidak memberikannya, aku akan menjungkir balikan peti mati ayahmu, agar dia bisa melihat bagaimana putri baiknya membuat hidup pamannya seperti neraka. Dan membuatnya seorang ayah kandung tidak bisa beristirahat dengan tenang. Saya akan melaporkan semuanya kepada polisi dan pengacara. Tunggu saja untuk dipanggil. Mengapa anak ini begitu pemarah? Pamanmu hanya ingin membuat makam baru untuk ayahmu. Bagikan saja asetnya untuk kami. Kau bisa memindahkan makam itu kemanapun kau mau. Kakak ipar lama tidak bertemu. Mari cepat duduk dan minum teh. Oh ya, silakan duduk sebentar lagi. Mari kita makan malam di sini hari ini. PIH, aku akan pergi membeli makanan. Beli makanan apa? Tuan Fu, mengapa Anda marah begitu tiba? Saya punya teh dan kue di kamar saya. Masuklah dulu dan tenangkan diri. Apakah kamu tidak haus? Mengapa kamu tidak masuk dan minum teh? Aku akan menunggumu di luar. Kemarilah. Kakak ipar, teh jenis apa yang Anda suka? Fu Jiangning, ini saatnya kamu menunjukkan pesonamu. Kamu harus membantuku mengulur waktu. Presiden Fu. Mengapa Anda begitu gugup? Anda berkeringat. PCC, cepat temukan itu untukku. Aku mengorbankan penampilanku demi membantu mencari bukti. Anda berutang budi besar pada saya. Tuan Fu, mata saudara perempuan saya tidak baik. Dia mungkin sering merepotkan Anda.
Presiden Fu. Apakah dia sudah mencapai klimaks? Mami, dan Papi lihat, ini mainan yang Paman berikan padaku. Cantik kan? Ini sangat cantik. Paman juga membelikan hadiah untuk ibu. Lihat ini dia. Ini adalah bedak peri yang membantu ibu menjadi lebih cantik. Apakah Papi punya? Ayah tidak punya. Mungkin paman tidak suka ayam. Aku suka Papi. Aku akan memberikan beruang kecil ini kepada Papi. Sangat patuh. Saya tidak tertarik. Cukup untuk kali ini. Saya tidak suka wanita yang terlalu proaktif. Fu Jiangning, apakah Anda tidak bisa melakukannya? Ini adalah laporan tes. Di dalamnya terkandung obat penenang yang kuat. Jika tertelan atau terhirup, itu dapat menyebabkan kelumpuhan saraf, pusing demam, dan gejala seperti pingsan. Jika mengemudi dan tidak sengaja menghirupnya, Jika tidak terdeteksi, kecelakaan mobil tidak terhindarkan. Sisi. Apakah ada tempat lain yang membuat Anda tidak nyaman? aku baik-baik saja. Terima kasih untuk hari ini. Tentu saja Anda harus berterima kasih pada saya. Kamu diuntungkan, tapi masih berpura-pura. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Bagaimana saya diuntungkan dari membantu Anda? Apakah Anda mencoba menendang tangga setelah menyeberangi sungai? Mami, dan Papi lihat, ini mainan yang Paman berikan padaku. Cantik kan? Ini sangat cantik. Paman juga membelikan hadiah untuk ibu. Lihat ini dia. Ini adalah bedak peri yang membantu ibu menjadi lebih cantik. Apakah Papi punya? Ayah tidak punya. Mungkin paman tidak suka ayam. Chen JJ. Chen JJ keluar. Ini adalah keluarga Fu. Jangan membuat masalah. Keluar. Kamu mencariku. Dasar gadis buta sialan. Apakah kamu mencuri barang ayahku? Bukankah begitu? Siapa yang? Kamu sebut gadis buta. Mata Anda sudah baik sekarang. Ya. Itu sudah pulih sejak lama. Kamu mencoba mendekati suamiku tepat di depanku. Orang tuamu mencuri barang-barangku tepat di depanku. Aku melihat semuanya. Sekarang apa? Sangat kecewa. Tidak perlu kecewa. Karena ketika orang tuamu dihukum, kamu akan merasa lebih putus asa. Berani-beraninya kamu. Lihat saja, apakah aku berani? Kakak saya minta maaf. Saya mohon tolong berikan keringanan. The film was translated and Orang tua saya narrated sangat by baik M. kepada Anda. Media. Bisakah Anda tidak menuntut ini lagi, sebelum Anda buta? Ketika mata Anda tidak baik,
Seluruh keluarga kami merawat Anda. Bisakah Anda memberikan keringanan? Jangan menuntut kasus ini lagi. Aku buta. Tidakkah kamu tahu bagaimana aku menjadi buta? Merawatku? Bagaimana kamu merawatku? Sejak hari aku memasuki rumahmu, kamu menuntutku untuk mengungkapkan lokasi warisan orang tuaku siang dan malam. Aku bahkan harus makan makanan basi. Demi uang, kamu memaksaku menikah dengan keluarga Fu. Di hari pernikahanku, aku dipermalukan dan hampir mati. Apakah ini caramu merawatku? Selain itu, jika kematian orang tuaku tidak ada hubungannya dengan orang tuamu, aku bisa saja mengabaikan penghinaan itu. Aku bisa saja mengakhiri semua ini. Bagaimanapun juga, anjing menggigit orang. Tetapi seseorang tidak bisa menggigit anjing. Tapi orang tuamu menghancurkan keluargaku dan memecah belah rumahku. Aku akan membuat mereka membayar harga yang setimpal. Kau sama sekali tak mempertimbangkan hubungan kita. Baiklah. Pai JJ. Saya akan bermain dengan Anda sampai akhir. Jadi, kau menanggung banyak penghinaan saat pernikahan dulu. Saya minta maaf, ini semua salah saya. Sisi, mulai sekarang aku pasti akan melindungimu. Jika tidak ada yang punya pertanyaan, proyek akan dilanjutkan ke arah ini. Tuan Fu, nanti kita akan menandatangani klausul tambahan berdasarkan rincian ini. Tidak masalah. Berita hangat CNN Tuan Grup Mingsu berbagi suami dengan saudara perempuannya. Rapat ditunda. Tuan Xia, apakah kehidupan pribadi Anda yang tidak senonoh akan memengaruhi harga saham? Ya Tuan Xia, Anda tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Setidaknya minta Departemen PL mengirim surat kuasa hukum terlebih dahulu. Aku tahu itu. Menjadikan wanita penanggung jawab pasti menimbulkan masalah. Sepertinya investasiku sia-sia. Apakah begini cara grup Mingsu Anda beroperasi? Menyegal berarti menang. Aku terkejut saat itu. Perusahaan Jiangling baru didirikan baru-baru ini. Mengapa Tuan Xia mencari kerja sama Anda? Jadi kalian berdua sudah melakukannya. Anda hanya bisa sedikit lebih hormat. Bagaimanapun Anda hanyalah mitra. Ketika harga saham kita memerak, Anda bisa saja pergi. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja dia tidak terburu-buru. Benar, itu sedang tren. Tuan Xi, jika Anda tidak campur tangan, itu pasti akan memengaruhi harga saham. Cukup, semuanya tidak perlu bicara lagi. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini dulu. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Apakah kau akan membiarkan grup Fu membersihkan kekacauanmu? Ibu, mengapa ibu ada di sini? Jika aku tidak kembali, grup Fu hampir diambil alih oleh iblis kecil ini. Mungkinkah ini nyonya dari Fu Group, istri dari Fu Zhen? Mungkinkah ini putra dari Fu Group? Bagaimana bisa perusahaan investasi besar seperti Fu Group dengan koneksi di seluruh negeri memiliki pewarisnya bekerja di perusahaan investasi sekecil itu? Mama, Mengapa Tuan Xia memanggilnya ibu? Apakah ini skema untuk memaksanya masuk keluarga kaya? latar belakang keluarga Tuan Xia juga tidak buruk, bukan? Mengapa disebut skema memaksanya ke keluarga kaya? Jangan berani-berani memanggilku ibu. Aku tidak sanggup menanggung tanggung jawab itu. Matamu sebenarnya sudah lama baik-baik saja, dan kau masih berpura-pura buta di rumahku. Aku tidak tahu berapa banyak uang yang kau curi. Kau menggunakan uang ini untuk memulai bisnismu, bukan? Aku tidak melihat bahwa kau mampu
Modal untuk mendirikan grup Mingxiu adalah warisan yang ditinggalkan orang tuaku. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu. Omong kosong. Apakah orang tuamu meninggalkannya untukmu hanya karena kau mengatakannya? Aku sudah memeriksa. Tanggal pendaftaran grup ini adalah tahun pertama kau menikah dengan Jingning. Kau bilang ini tak ada hubungannya dengan keluarga Fu. Mereka menikah. Apakah dia menantu dari keluarga kaya? Itu benar tidak salah. Hubungan saya dengan Tuan Xia adalah hubungan suami istri yang sah. Jadi, The film itu was bukan masalah bagi dia translated dan and saya narrated untuk by masuk dan M. keluar Lee. hotel kan. Biasanya, selama seseorang naik kapal keluarga Fu, harga saham Minshu Group pasti akan melonjak lagi. Tepat sekali. Jangan merayakan terlalu cepat. Masih ada wanita lain. Dia sudah menikah. Bukankah dia masih berselingkuh? Bukankah dia masih hidup tidak senonoh? Adapun yang lain, Ini gawat. Orang buta itu ada di sini. Tidak. Tuan Xia. Tuan Xia, mengapa Anda di sini? Saya tidak menyangka sepupu saya ternyata adalah tuan grup Mingju. Apa yang kamu lakukan? Turun ke sini. Apapun itu, mari kita bicarakan baik-baik. Bicara baik-baik. Hari itu aku datang ke rumahmu ingin bicara pelan-pelan. Saya bahkan berlutut kepada Anda. Apakah Anda berbicara baik-baik dengan saya? Fei Jiaijie, beraninya kamu memperlakukan saya seperti ini. Apa yang terjadi pada orang tuamu adalah kesalahan mereka sendiri. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan menargetkanmu. Benarkah? Tidak menargetkanmu. Saya tidak menyangka gadis buta itu akan memiliki hari untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Fei Jiaijie, berdasarkan apa? Berdasarkan apa kau lahir dengan kondisi lebih baik dariku? Sekarang tetap sama kau dapat apapun yang diinginkan. Berdasarkan apa? Aku juga sangat mengagumimu. Selama bertahun-tahun, aku menanggung penghinaan. Kamu memiliki orang tuamu di sisimu. Aku tidak memilikinya. Aku lebih memilih memakai semua yang kumiliki sekarang untuk membawa orang tuaku kembali. Kamu tahu, saya tidak mau dengar. Hadirin sekalian, turun dulu. Aku janji apapun padamu. Berlututlah. Saya suruh kamu berlutut, seperti saya memohon kepada Anda. Cepatlah. Berlututlah lebih dekat kepada saya. Berlutut dan merangkaklah ke arah saya. Cepat. Sisi, Jangan katakan apa-apa keluar. Lihatlah anjing ini. Sangat patuh. Ngomong-ngomong, apakah kalian tahu? Dia pernah buta. Di luar. Dia menjual diri dan merayu pria. Yuan cukup. Bercerai. Apakah kamu tidak mengerti? Saya ingin kamu menceraikannya. Apakah kamu tidak mengerti? Saya suruh kamu segera memanggil pengacara. Saya ingin kamu segera menceraikannya. Dan pergi tanpa membawa apa-apa. Sisi. Dia gila. Jangan dengarkan permintaan apapun darinya. Bukankah kita sudah memutuskan untuk bercerai? Sisi. Cepat pergi. Minta pengacara Chen untuk menyusun perjanjian perceraian. Apakah kamu puas? Tidak puas. Merangkaklah ke sini. Pai JJ. Hari ini adalah hari kematianmu. Ini 200.000. Cukup untuk dialisis anak Anda. Jika Anda ingin menukar dengan operasi transplantasi ginjal,
Anda harus menggunakan nyawa Pei Jai J sebagai gantinya. Meskipun ini nyawa dibayar nyawa, akan selamat. Apa yang aku inginkan? Aku ingin nyawanya. Saya tidak ingin menceraikan Anda. Selamat. Dia sudah diselamatkan. Aku benar-benar baik-baik saja. Kamu harus kembali dan beristirahat. Lihatlah lingkaran hitam di matamu. Mengapa begitu? Sudah berapa hari kau tidak tidur? Saya beristirahat dengan cukup baik. Omong kosong. Pulanglah mandi dan tidur nyenyak. Aku akan mengurus semuanya di sini. Cium bau badanmu. Apa kau tidak takut membuat pasien sesak napas? Pergi-pergi. Saya akan segera kembali. Aku tidak akan bertel-tel lagi denganmu. Tanda tangani saja. Perjanjian perceraian. Apa maksudmu? Apa kau tidak bisa membaca? Kalau begitu aku akan memberitahumu secara lisan lagi. Jika kau yang mengajukan gugatan cerai, berikan setengah dari saham grup Mingju. Jangan pernah memikirkan hal lain. Kenapa? The film was Sederhananya translated karena and tanpa keluarga Fu narrated by kami, M tidak akan Media. ada grup Mingju untukmu. Aku melihat tanggal lahirmu dan melihat bahwa kau bisa membawa keberuntungan bagi putraku. Jadi aku menyambutmu ke dalam keluarga. Sudah 3 tahun dan kau bahkan belum bertemu Jingming. Sama sekali tidak ada kasih sayang. Sekarang putraku sudah pulih dari sakitnya. Matamu juga sudah pulih. Pernikahan ini tidak ada artinya. Selain itu, orang-orang di keluargamu berani melakukan apa saja. Bahkan mengambil nyawa. Bisakah darah di tulangmu masih bisa dibersihkan ya? Jangan mencemari garis keturunan keluarga Fuku. Siapa yang kamu bilang tercemar? Mama, katakan padaku siapa di antara kita yang lebih tercemar. Apa maksudmu? Mama, kamu tidak penasaran? Kapan aku mendapatkan kembali penglihatanku? Kapan? Pada hari pernikahan. Ini. Kau tak ingin tahu kenapa aku berpura-pura buta? Karena perselingkuhanmu dengan sopir. Aku tidak ingin berpura-pura, tapi aku tidak punya pilihan. Apa? Selama ini kau dan sopir Huang terlalu akrab. Aku sudah menonton rekaman itu ratusan kali. Mari kita lihat siapa yang lebih kotor, kamu atau aku. Kau baru memberitahuku semua ini sekarang. Apa kau mencoba mengancamku? Ya. Selama kau tidak mengganggu hubunganku dengan Fu Jiangning, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang perilakumu dengan sopir Huang. Katakan padaku, apakah ini kesepakatan yang bagus? Kau hebat. Sebenarnya percakapan Anda dengan ibu saya mendengar semuanya. Aku sudah menebak semuanya. Jadi, kamu memaafkanku. Saya tidak pernah menyalahkan Anda. Sopir Huang sudah saya pecat.
Saya akan membujuk ibu saya untuk bercerai. Tapi saya masih butuh waktu untuk menanganinya. Anda harus merahasiakannya. Baiklah. Apa keuntungannya? Apakah itu cukup? Dasar berandal. Kalau didokumentasikan, bagaimana bisa disebut premanisme?